Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo good momies, ketemu lagi sama Evi dan Baby Zul di sini. Ya good momies, jadi udah lahiran nih, alhamdulillah. Kalau good momies sudah nonton video yang ini, itu good momies mungkin tahu kalau saya ingin VBAC atau vaginal birth after cesarean. Tapi bukan itu yang terjadi good momies. Saya nggak berhasil mendapatkan keinginan saya. Ya nggak apa-apa sih. Jadi akhirnya saya repeat cesarean. Jadi Zul lahir via cesarean juga sama seperti abangnya. Pada saat 38 minggu saya check up terakhir ke dokter kandungannya, dan itu memang sudah janjian mau periksa dalam kan untuk melihat apakah mungkin untuk VBAC atau lebih mungkin ke sesar dari posisi si janinnya. Kalau janinnya sudah dekat ke jalan lahir itu kemungkinan kita bisa normal. Nah ya udah, saya udah deg-degan kan, udah berharap ya Allah bisa kayak gitu. Nah pada saat dicek ternyata masih tinggi posisi janinnya, stationnya gitu kan. Mbak Evi kayaknya harus mencoba mengikhlaskan sesar aja lagi nih, kata dokternya gitu. Kalau bisa udah pilih tanggal aja biar nggak terjadi emergensi cesarean lagi, kata dokternya. Dokternya menjelaskan dari awal sampai akhir apa-apa kemungkinan yang bisa terjadi. Saya juga nanya, dokternya enak banget deh, saya nanya juga dia mau gitu ngeladenin. Saya nanya kalau misalnya saya sudah menentukan tanggal terus tiba-tiba bayinya udah pengen lahir sebelum tanggal itu gimana dok? Ya udah nggak apa-apa, langsung ke IGD aja gitu, masih ada kemungkinan lahir normal kan. Ya udah, jadi saya mikir-mikir tanggal berapa ya, dia bilang dari hari ini sampai 2 minggu ke depan, karena kan 38 minggu sampai 40 minggu gitu, pilih aja mau tanggal berapa, ya silahkan dipikir-pikir dulu gitu. Saya juga nanya-nanya kalau seandainya belum milih gimana dok, apa kemungkinan yang terjadi. Ya bisa jadi emergensi cesarean lagi kalau pecah ketuban lagi, katanya gitu kan. Oh gitu ya dok. Terus dia juga menjelaskan bedanya kalau sudah terjadwal itu lebih enak dari kitanya. Jadi nggak terburu-buru, semuanya bisa dilakukan dengan tenang, katanya gitu. Dari Mbak Evinya juga sudah bisa menyiapkan mentalnya. Oh ya dok, oke gitu kan. Terus kita mikir-mikir, apa ntar aja ya pas tanggal kembar. Jadi kayak Harbolnas loh. Pas tanggal 11-11 gitu kan. Nah ternyata sebelum tanggal itu sudah kejadian aja tuh good momies. Saya pecah ketuban lagi duluan. Pada saat itu jam 3 pagi tiba-tiba saya merasa ada yang merembes, lagi tidur tuh padahal kan. Terus saya kebangunnya apa gitu kan. Dan saya penasaran, saya pengen lihat warnanya karena kan kalau dia air ketuban itu kan bening ya harusnya dan tidak berbau gitu kan. Jadi saya mau coba lihat dan ternyata warnanya bening, ada pink-pinknya. Nah pink-pinknya itu saya curiga adalah mucus plug. Mucus plug itu kan yang menutup jalan lahir ya, yang akan terbuka pada saat mulai pengen lahiran. Nah di situ langsung saya berpikir, oh ya udah ini kejadian lagi gitu kan. Dan saya tahu kalau misalnya saya udah nggak boleh diinduksi, karena kalau udah pernah sesar, dan saya udah konsul juga sama dokternya bilang, ya kalau udah pernah sesar nggak diinduksi ya bu, gitu. Oke, berarti saya tahu ini bakalan sesar lagi. Kenapa? Karena pecah ketubannya tidak disertai kontraksi gitu Miss. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan badan saya, tapi nggak ada kontraksi sama sekali. Saya bingung. Kontraksi ada, tapi rasanya kayak Braxton Hicks doang, kayak biasanya. Jadi kayak, ya kan yang udah pernah lahiran pasti tahu dong ya kalau kontraksi asli itu beda banget sama Braxton Hicks. Kalau Braxton Hicks itu kan kita masih kayak nyantai aja bisa. Oh iya perutnya lagi kenceng gitu kan. Tapi kalau kontraksi asli kan bakalan gitu kan, kayak sakit gitu. Nah itu nggak ada good momies, nggak ada kontraksi asli. Jadi saya oke, ini kayaknya sesar lagi gitu. Dan di situ saya udah mencoba mengikhlaskan diri lah ya istilahnya. Ya mau gimana lagi gitu, udah qadarullah kan, badan saya yang malfunctioning gitu, bukan salah siapa-siapa kan. Nah jadi waktu itu saya tetap santai aja, saya mikir ya ngapain buru-buru ke rumah sakit, tenang aja nih masih jam 3 pagi gitu, masih ngantuk kan. Jadi saya nyoba tidur lagi, terus saya juga ngubungin adik-adik saya, minta tolong mereka datang supaya ngejagain Zack kan di rumah. Ya udah, jadi jam subuh tuh memang waktunya suami bangun kan, saya bangunin.
oi 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 bangun, ayo sholat subuh dulu. Terus dia udah selesai sholat, baru saya bilang ketuban aku udah pecah. Terus dia yang panik, hah, terus gimana? Tenang. Ya udah, yuk siap-siap aja ke rumah sakit gitu. Ya bentar ya, aku mau mandi dulu. Beneran kamu mandi dulu? Ya nanti kalau di rumah sakit mah kapan lagi mandinya, kan kalau habis operasi kan tunggu mandinya tuh bisa hari berikutnya gitu. Jadi saya pengen seger aja gitu kan. Terus saya menimbang-nimbang, kalau gini ceritanya berarti nggak boleh sarapan ya, karena kan saya ingatnya harus ada jarak gitu ya sebelum kita boleh dioperasi sama makan terakhir. Nah kebetulan makan terakhir kan makan malam tuh, jadi aman-aman aja di situ. Jadi saya nggak sarapan, walaupun aduh lapar banget gitu. Dasar tetap aja ya laparan. Tidur dia. Enak kali aku goyang-goyang. Nah ya udah, jam 6:30 kita ke rumah sakit, habis itu ke IGD-nya kan, langsung bilang aja sama yang jaga, kenapa Bu? Ya ini ketuban udah pecah gitu, tapi nggak ada kontraksi. Ya udah duduk dulu ya Bu, bapaknya disuruh registrasi segala macem, dicek dulu ya Bu. Ya karena emang prosedurnya kayak gitu ya, mereka harus ngecek itu apakah beneran air ketuban atau saya pipis gitu kan, karena emang bisa kejadian ibu hamil kadang-kadang pipis di celana terus panik kira ini itu ketuban gitu kan. Tapi kalau saya udah yakin banget itu air ketuban, soalnya udah pernah dan udah tahu lah rasanya gimana birnya gitu loh. Dan itu bukan yang bukan yang netes dikit-dikit gitu, tapi yang kayak harus ganti celana gara-gara semuanya basah gitu kan. Saya juga udah pakai pembalut segala. Ya udah dicek, dan pada saat dicek ya begitu aja kan, itu tempat tidur rumah sakit basah. Aduh, ya udahlah, yakin kan mereka kalau itu air ketuban. Langsung ya nanti abis ini kita ke atas ya Bu, tapi dicek darah dulu, diambil darah dulu sama di swab buat mastiin kalau saya nggak positif COVID kan. Ya udah semuanya dikerjain, dicolok, diambil darah ya, semua oke. Udah bapaknya juga sudah selesai registrasi, kita naik ke ruangan nggak ingat nama ruangannya Good Momis, tapi itu tempat observasi si janinnya gitu. Pokoknya kita di situ, terus ditempel alat yang ditaruh gimana ya, alatnya bulat gitu doang, ditaruh di perut buat ngedengerin detak jantungnya bayi. Terus diawasin detak jantungnya jedup sambil dengerin. Itu saya nggak boleh bergerak selama setengah jam. Sudah ya udah Bu, sambil diawasin itu kan tercatat pakai alat gitu ya. Susternya jadi nggak nungguin di situ ada saya sama suami saya aja. Susternya balik ngelihat hasilnya, sebentar ya Bu, saya laporkan ke dokternya dulu. Dilaporin, balik nih ya. Itu saat itu udah jam 9. Iya, jam 9. Si susternya balik lagi, Bu, ntar 10:30 kita operasi ya. Hah? Serius suster? Sebentar lagi dong? Iya sebentar lagi, nggak apa-apa kan Bu? Oh iya gitu. Nah udah kan tuh ya, saya rada-rada panik juga. Ih kok cepet banget, karena pengalaman pas Zack itu kita masuk rumah sakit jam 6 pagi, saya baru dioperasi jam 3 sore Good Momis. Gak tahu apa gara-gara waktu itu saya sarapan juga kali ya, jadi kan harus ada jaraknya gitu, pokoknya itu nunggunya lama. Nah ini enggak, cepet banget, jadi iya 1,5 jam lagi. Hah iya sus gitu. Ya udah, habis itu susternya datang bersama suster-suster lainnya. Saya disuruh ganti baju yang baju operasi gitu kan. Suruh buka semuanya pakai itu doang. Habis itu dipasang infus, terus dicukur bagian bawahnya. Udah itu, habis itu kita diajak ke ruang operasinya, tapi bukan ruang operasinya, jadi ini ruang operasi, terus di depannya ada ruangan ruang tunggu sebelum operasi maybe. Nggak tahu lah istilahnya ruang apa kan. Dari situ, dan untungnya suami saya boleh masuk, boleh nemenin. Nah sambil nunggu dokter ya kan, waktu Zack itu saya dibiarin sendiri Good Momis. Beda banget pokoknya lahirannya, makanya saya ketakutan banget kan. Gimana ya, waktu lahiran Zack itu saya nggak belajar apa-apa Good Momis. Saya nggak ngerti apa yang terjadi, kenapa bisa diambil keputusan seperti itu, kenapa saya harus dioperasi, bla 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 bla, nggak paham. Saya nggak tahu operasi sesar itu kayak gimana, makanya panik banget. Dan ditinggal sendiri pula. Bukan ditinggal sih, kesannya suami saya nggak mau nemenin gitu ya. Kalau saya bilang ditinggal, nggak boleh masuk suami saya tuh.
Nah kalau yang ini boleh, jadi saya ditemenin sampai detik-detik saya harus masuk ruang operasi. Dia selalu dampingin saya gitu kan. Terus kenalan lah tuh sama dokter anestesi. Nah Good Momis, kalau seandainya Good Momis mau atau akan, pokoknya kalau Good Momis operasi sesar, temennya itu adalah si dokter anestesi. Karena dia yang akan ngajak ngobrol kita, yang akan ngecek keadaan kita gitu. Jadi dokter anestesi tuh masuk ruang operasi itu jam 10:30 Good Momis, terus disuntik tulang belakangnya kan untuk di anestesi supaya nggak kerasa nyeri. Itu lumayan sakit pas disuntiknya tuh linu banget gitu, kayak ya tulang gitu kan yang disuntik. Jangan gerak ya Bu, peluk bantalnya. Iya, sabar ya ya tahan aja kan, mau gimana lagi. Terus udah selesai dibaringin. Pada saat dibaringin semuanya tuh bergerak secara bersamaan gitu loh. Gimana ya, ada yang masang tiang, langsung baju saya diangkat, terus saya ditutupin kain lain yang kayaknya sih bolong di tengahnya, soalnya saya masih berasa dingin di bagian perut gitu kan, tapi yang kaki itu udah anget nggak, karena ruang operasi dingin banget kan. Habis itu si dokter anestesinya, gimana Bu, ini kerasa nggak? Dicubit tangannya kan, ya kerasa Dok, sakit. Kalau yang ini kerasa, tapi sakit nggak? Nggak sakit. Jadi kayak tekanan itu kita bisa ngerasa, nyeri yang nggak kerasa, kayak gitulah. Dokternya juga bilang, jangan takut ya, dokter saya datang, cepet banget deh pokoknya. Langsung, hai Mbak Evi, baca Al-Fatihah ya selama operasi berlangsung. Ya dong. Ya udah, dalam hati baca Al-Fatihah aja supaya kita mengalihkan perhatian dari apa yang terjadi kan ya. Dan itu yang kita rasakan hanya kayak tarikan dan dorongan gitu, jadi kayak badan kita kayak nggak ngerti deh, dan kaki tuh kesemutan tapi nggak kerasa nyeri gitu. Nah pada saat bayinya mau keluar ya dibantu dengan dorongan 2 orang di atas sini, dokter anestesi dua-duanya di atas, maksudnya kan saya tiduran gitu ya, di sebelah sini sama di sebelah sini, terus 2 dokter bedahnya di situ sama 1 asisten dokter, berlima untuk ngeluarin dia. Kayak iya ayo dorong lagi 1, 2, 3, bukan saya yang dorong ya, maksudnya didorong gitu loh supaya si bayinya keluar. 2 kali percobaan kayaknya baru bisa keluar ya, dan gak berapa lama baru dengar suara tangisannya tuh. Itu kayak lega gitu loh, dia udah keluar, dia udah nangis, berarti dia fine aja kan gitu. Gak berapa lama dia ditaruh di sini, ini Bu bayinya, oh my god lucunya gitu, seneng gitu karena bisa IMD, dia dipegangin dianya, sayanya nggak bisa karena saya harus begini kan, di infus segala macam. Di sini juga ada alat yang buat ngukur tekanan darah, jadi dianya dipegangin sama dokter anaknya di samping saya sini gitu. Bu, dibawa ya anaknya karena di ruang operasi ini dingin, kasihan. Oh ya udah dibawa deh. Terus ya udah. Nah, nyelesain operasinya itu yang agak lama ngejahitnya. Dan operasinya selesai pada saat jam 12 karena saya ingat itu udah azan sholat Jumat. Kan ada dokter cowoknya juga tuh, mereka habis itu langsung sholat Jumat Good Momis, dan saya balik lagi ke ruangan yang di depan ruang operasi itu. Di situ saya nungguin suami saya, mana ini orang, terus susternya laporan, Bu, suaminya masih sholat Jumat ya. Oh iya, berarti alhamdulillah akan boleh masuk dia di situ untuk nemenin saya. Karena lagi-lagi pas ke operasi itu saya nggak boleh ditemenin. Bingung banget deh kenapa. Ya intinya gitulah ya. Udah habis diobservasi baru masuk ke ruang perawatan. Gak berapa lama, sejam kemudian babynya nyusul. Itu dia cerita lahiran baby Zul Good Momis. Semoga semoga Good Momis yang pengen VBAC tidak menjadi takut atau khawatir, karena pasti cerita kita akan berbeda Good Momis. Kalau saya nggak berhasil, belum tentu Good Momis juga nggak berhasil. Ini buktinya ada 2 teman saya di video ini yang sudah berhasil VBAC Good Momis. Nah, kalau ada pesan yang bisa saya sampaikan adalah ya tetap lakukan sebisa mungkin, tetap olahraga, karena itu
saya olahraga karena berniat pengen VBAC, tapi saya juga nggak nyesel begitu ternyata sesar lagi. Saya nggak nyesel waktu itu saya olahraga gitu loh, karena saya rajin jalan pagi itu membuat saya hamilannya juga lebih sehat, lebih lancar, dan saya bisa produktif pada saat hamil, ya nggak, saya tetap bisa bikin video gitu. Terus sama bener gitu kata-kata langganannya Bidan Yesi dari bidan kita, kalau knowledge is power, bener. Kalau kita punya ilmunya, kita punya pengetahuannya, kita cenderung jadi lebih tidak takut, good momies. Makanya di kelahiran Zack itu saya merasa trauma banget karena saya nggak tahu apa-apa, masih dablek gitu. Sedangkan pada saat kehamilan yang ini saya rajin belajar, good momies. Tiap hari saya ngedengerin minimal 2 video yang tentang kehamilan dan lahiran. Saya dengerin Sarah Lavon, saya dengerin bidan kita. Pokoknya saya harus belajar gitu, pengen tahu aja semuanya. Dan alhamdulillahnya juga saya kan udah tahu operasi sesar itu seperti apa ya. Jadi pada saat mau operasi saya juga udah nggak panik lagi. Dan faktor yang bikin beda juga adalah kali ini saya ditangani sama dokter yang memang dari awal saya sudah konsulnya sama beliau dan saya percaya sama beliau gitu. Alhamdulillahnya lagi semua staf rumah sakitnya baik, ya Allah, alhamdulillah banget itu. Semua susternya ramah-ramah. Kalau misalnya mau ngapa-ngapain gitu ya, mau misalnya nyuntikin antibiotik lagi ke infus, Bu maaf ya ini akan terasa sedikit sakit gitu. Dan aduh pokoknya alhamdulillah banget deh. Jadi kerasanya beda gitu. Kayak misalnya nih good momies, pada saat saya lagi dioperasi, suster yang ngurusin saya yang tadi ngawasin janin, yang ngebantu ngedengerin detak janin, yang ngubungin dokter saya bla 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 itu, dia datang megang tangan saya, good momies. Dan itu kayak oh my god. Terharu gue. itu tuh hal kecil, Mora. Ini bukan sedih good momies, ini terharu karena itu sentuhan manusia yang kayak waktu saya lahiran Zack itu nggak saya rasakan gitu loh. Aku tuh nggak bisa ngejelasinnya, yang jelas beda banget gitu. Di saat lahiran Zack yang kita dicuekin dan berasa jadi kayak daging yang nggak berguna, ngerti gak sih? Kayak kita bukan manusia lagi karena nggak ada koneksi lagi gitu loh. Semua orang sibuk masing-masing dan saya nggak diajak, nggak dipastiin saya baik-baik aja. Sedangkan yang ini dokter anestesinya selalu tanya, mual nggak Bu? Kedinginan nggak Bu? Nggak apa-apa kan Bu? Nggak kerasa kan Bu? Baik-baik aja? Jangan deg-degan ya Bu? Pokoknya selalu ngajak saya ngobrol, dan suster itu megang tangan saya dan bikin saya, ya Allah baik banget sih orang-orang ini gitu. Dan saya nggak ngerasa nggak sampai sesemukan, ya Allah. Intinya saya bersyukur lah good momies. Sorry good momies, saya jadi emosional sekali. I don't know what happened. Mungkin hormon saya habis lahiran belum stabil good momies. Nah, sebagai bonus, ini dia waktu Zack ketemu sama adik bayinya untuk pertama kali. Tadi cerita lahirannya Baby Zul, good momies. Terima kasih yang sudah menyimak, yang sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih yang udah ngedoain saya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Pules.